Guna mendukung dan membangkitkan para pelaku UMKM di Kabupaten Bojonegoro dan Tuban, Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK) Universitas Gadjah Mada atau UGM Yogyakarta bekerjasama dengan ExxonMobil Cepu Limited meluncurkan kanal berjejaring dan pemasaran digital UMKM. Kanal berjejaring itu bernama Padi-Padi atau singkatan dari Pasar Digital Partisipatif dan Inklusif. Peluncuran dilakukan bersama sejumlah pelaku UMKM dari Kabupaten Bojonegoro dan Tuban di salah satu hotel di Kabupaten Bojonegoro pada Selasa 14 Desember 2021 siang. Acara tersebut juga dihadiri Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki beserta staf khusus secara virtual. Perwakilan PSPK UGM Dr. Ari Sucipto mengatakan bahwa kerjasama antara perguruan tinggi dengan perusahaan migas serta pemerintah daerah diharapkan dapat membantu memperluas cakupan penjualan produk pelaku UMKM. Ari menyebut, ke depan akan terus berkomitmen memperkuat kapasitas ekonomi lokal. Hadirnya kanal berjejaring ini diharapkan UMKM segera bangkit dan berakselerasi kembali di tengah badai pandemi. Kanal tersebut akan terus dikembangkan secara kolaboratif antara UGM, MCL maupun pemerintah daerah. Saat ini, binaan yang tercakup dalam kanal jejaring Padi-Padi ada sebanyak 16 UMKM, baik dari wilayah Bojonegoro maupun Tuban. Namun secara bertahap akan terus diperluas guna mendukung pemerataan kemakmuran pelaku UMKM yang ada di dua daerah tersebut. Sementara itu, External Affairs Manager MCL Ikhwan Arifin dalam sambutannya secara virtual mengatakan, pihaknya berkomitmen memperkuat kapasitas ekonomi lokal, terutama pelaku UMKM. Menurut dia, kanal berjejaring tersebut menjadi peluang besar oleh para pelaku UMKM dalam memperlebar pasar digital. SKK Migas, MCL, dan pemerintah daerah akan terus mendukung produk UMKM. Konsolidasi UMKM di Bojonegoro Tuban ini dalam rangka membangkitkan UMKM lokal. Sementara itu, staf khusus Menteri Koperasi dan UKM bidang pemberdayaan ekonomi kerakyatan RI Riza Damani mengapresiasi kolaborasi yang dilakukan PSPK UGM dengan MCL serta pemerintah daerah. Ia menuturkan beberapa sektor itu perlu didukung dalam rangka menjawab tantangan di tengah pandemi. Ia memaparkan 80% UMKM yang sudah terhubung dengan ekosistem digital lebih kuat dan bertahan. Sebelum kanal berjaring di launching, Menteri Koperasi dan UMKM Teten Mas Duki mengatakan manfaat terbesar pemasaran digital bisa meraih pelanggan yang spesifik dan luas. Maka bisa kita simpulkan pandemi ini sekaligus juga memberikan peluang atau bahkan jutaan peluang yang bisa kita manfaatkan untuk bisa memperluas usaha kita, pasar kita, sehingga kegiatan-kegiatan yang tadinya terganggu di pasar offline bisa mulai secara perlahan tersubstitusi ya, dengan mendapatkan akses pasar yang cukup besar di pasar online tadi. Mas, tidak hanya di lingkup Indonesia, tapi perubahan secara global, dan perubahan itu didorong setidaknya oleh dua hal. Yang pertama adalah revolusi industri. Kalau saya bicara tentang revolusi mungkin terlalu jauh, tetapi kehadiran misalkan Internet of Things, Internet segala macam itu menjadi bagian yang bisa kita rasakan. Ya, ada disrupsi, ada guncangan-guncangan yang itu berdampak pada seluruh sektor kehidupan kita, termasuk di dalamnya adalah cara bekerja, berbisnis, dan lain sebagainya. Departemen Sosiologi UGM ini memang punya komitmen di dalam memperkuat kapasitas UMKM. Berkolaborasi dengan MCL, kita punya misi agar kapasitas ekonomi lokal yang dimotori oleh UMKM ini akan memiliki daya jelajah lebih luas. Mengapa kita beri tajuk digitalisasi? Karena era di mana transformasi teknologi itu tentu harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk membawa arus baru ini agar lebih bermakna. Kami meyakini bahwa pemerintah daerah di Bojonegoro dan Tuban telah punya perhatian secara serius soal ini. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro ya dengan acara seperti ini sangat setuju sekali, karena apa? Yang namanya digitalisasi ini sangat penting ya. Karena apa? Produk kita ini tidak hanya dipasarkan di lokal, tetapi juga perlu di regional, di nasional, di internasional. Jadi produk-produk ini juga sudah kita lakukan melalui digitalisasi, ya, melalui ekspor juga sudah kita jalankan, sehingga pelaku usaha step by step secara bertahap itu akan berkembang sesuai dengan kondisi dan
harapan